بين الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا، في يدي رسالة التغيير. Tibalah saatnya, waktunya bagi ibu-ibu curhat, cerita, mencari solusi, ya. Mudah-mudahan dari sisi agama, masih dari sisi dinia, bisa ketemu solusinya. Demikian juga kalau itu problem harus diselesaikan lewat sisi psikologis, ada beliau Dr. Dani. Nah, waktu kurang lebih sekitar setengah jam ke depan, memang kita sisakan waktu yang cukup lumayan, karena saya lihat dari para peserta itu banyak rata-rata dari guru, kemudian dari baik guru TK, SD, bahkan guru TPA juga, ya. Saya yakin Anda menghadapi berbagai macam problem di saat mengajar atau berinteraksi dengan anak-anak Anda. Demikian juga ada juga para orang tua yang hadir, mungkin banyak problem ataupun ada permasalahan yang ingin diceritakan, dimintakan solusinya. Kita berikan waktu seluas-luasnya. Baiklah jamaah sekalian, kita bagi beberapa sesi, ya. Sesi pertama kita berikan waktu pancingan dulu, ya. Satu dari ikhwan, satu dari akhwat. Biar lebih bebas, pakai mic aja semuanya. Silakan diberikan. Dari ikhwan dulu, silakan kita berikan waktunya. Baik, satu. Sebutkan namanya Ustadz, ya, walaupun saya kenal, ya. Dari mana? Kemudian dari Ummahat ada? Udah cukup dulu untuk sebagai awalan. Saya persilakan, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan kepada kami, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan pada kedua komentari yang telah memaparkan materinya luar biasa dan sangat banyak manfaat yang bisa kami dapatkan. Selanjutnya kami ada beberapa hal yang mungkin bisa ditanyakan. Oh iya, nama Abu Hisham, asal Boyolali. Baik, lanjut saja. Pertanyaannya adalah yang pertama, ini mungkin tadi dari pemaparan Dr. Gani, ya. Kami tanyakan tentang pembatasan anak untuk menggunakan gadget. Nah, bagaimana jika seandainya anak yang kita sudah batasi menggunakan gadget, kemudian dia bergaul atau bermain dengan teman-temannya yang rata-rata menggunakan gadget. Nah, setelah itu pulang ngomong, ya itu teman-temanku pakai HP, aku kok nggak boleh. Nah, itu bagaimana mensikapinya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kami juga mewakili pesantren ini, karena kami mengajar di pesantren. Yang ingin kami tanyakan, dua pertanyaan yang berkaitan dengan pesantren. Yang pertama, bagaimana mengatasi ketidakbetahan santri yang disebabkan karena dia terbiasa main HP di rumah, khususnya ketika liburan, dan ketika di pesantren tidak boleh menggunakan HP. Nah, itu
bagaimana mengatasinya agar dia tetap bisa betah di pesantren. Dan yang kedua, yang terakhir berkaitan dengan berkaitan dengan pesantren ini di pesantren kami menerapkan aturan tentang pelanggaran penggunaan HP ini itu dengan istilah SP1, SP2, SP3. SP1 peringatan, SP2 tidak naik kelas atau tidak lulus, SP3 langsung dikeluarkan. Jadi peringatan, tidak naik atau tidak lulus, yang ketiga langsung dikeluarkan. Nah, menurut ilmu psikologi yang mungkin dokter menguasainya itu bagaimana? Apakah itu sudah tepat atau mungkin ada solusi lain untuk mengatasi santri yang sudah terlanjur candu gadget? Mungkin ini yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Ustadz Abu Hisham, beliau bertanya dari sisi seorang pendidik ya. Mungkin ada bertanya dari sisi seorang ayah ya, atau seorang ibu. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sugiarti, asal dari Karanganyar. 3 pertanyaan ya tadi. 3 ya, sama ya. Untuk Pak Dokter yang saya tanyakan itu level-level dari kecanduan itu gimana? Kurang jelas? Level-level dari level. kecanduan gadget itu loh, tahap-tahapannya. Terus yang sementara ini problem yang kami hadapi itu di kegiatan gini yang ngumpul itu banyak yang anak di ngumpul itu terus minta HP dikasih biar enggak nangis, biar enggak bikin heboh. Tapi selain itu orang tua juga ternyata pada saat acara misalnya itu ada sambutan, ada yang protokol membacakan susunan acara itu juga intinya orang nggak teknik gitu loh. Juga main HP. Jadi kan kayak wis enggak ketemu, tatap muka, tapi mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di pertemuan itu. Baik. Itu apa kecanduan HP kah? Nah ya, yang saya tanyakan seperti itu. Baik. Terus itu kadang anak-anak juga, anak saya itu sebenarnya SMA kelas 3 itu baru saya kasih HP. Masya Allah. SMA kelas 3, sempat SMA kelas 1 itu sampai dibully teman karena nomor yang dimasukkan ke grup kelas itu nomor orang tua, nomor saya, nomor ibunya. Terus sampai dia itu dibully nomor ibunya orang dikeknya, sampai saya tuh harus japri ke tuang kelas. Ini ada agenda apa kok anak saya tidak tahu. Anak saya sampai marah, boro-boro mama sih aku rada HP apa-apa kari dhewe ngertine kayak begitu. Sampai saya itu benar-benar japri ke ketuanya untuk memberikan tahu gitu loh, karena kita tidak dimasuk ke grup. Itu problem bagi teman-teman yang anaknya kuliah juga. Sampai dibully itu gimana nanti kalau ada yang kasus seperti itu. Tapi alhamdulillah anak saya ini sudah berlalu. Sekarang udah semester 6. Ya, udah semester 6 pun dia itu kalau bangun tidur kok nggak segera aktivitas itu loh. Misalnya dia udah sholat, habis sholat tuh rebahan lagi nyekro HP, wis sholat gitu. Terus kadang tuh sampai maem itu loh, sampai saya begini. Mbok maem iki HP ini salah tondok tutupan dek mak sing mbok pangane dek krosok enak apa pedes apa biasa sampai kayak gitu. Saya gitu kan, jadi maem itu ya karo TikTok, karo apa gitu loh, sampai gitu itu apa ya wis kecanduan. Untuk yang Fatihah ya, saya tanyakan itu bagaimana cara merealisasikan. Baik. Merealisasikan satu kasus ya terkait masalah itu. Saya sambut Bunda. Fatihah, saya tanyakan merealisasikan apa cara mencintai anak tanpa syarat dan ketentuan. Itu dalam saya itu punya idealisme karena mungkin kesalahan kita sebagai orang tua dulu ya, anak saya itu masuknya negeri terus yang nomor 1, yang alhamdulillah yang nomor 2, 3, 4 saya dari awal ya minta ke pondok sendiri. Yang nomor 2 itu sampai adik-adiknya juga ikut di sekolah-sekolah yang basicnya diniahnya banyak. Terus saya itu ke anak saya yang nomor 1 yang semester 6 ini bilang gini, dok kok nanti dirampok SD Jamil kayak aku ya untuk TIM saya gitu tak. Terus masih belum bilang akan diambil sisan suruh masuk ngerti ya langsung baik kayak gitu. Jawaban saya itu gini tak, lah ibu deben orang ngerti nduk nek sumben yang akhirat ini tak ibu ditekoki
Ndek lah kok mbok sekolah ning kono padahal adine di sekolah neng pondok neng sing oke pendidikan agama nih. Nah, saya alasannya itu dan sampai sekarang anak belum mengiyakan. Apakah saya harus meneruskan sepertinya kayak memaksakan anak saya untuk ikut TIM atau sejauh mengalir dia mau kemana gitu kan? Mohon sarannya. Untuk yang ketiga, boleh tanya ke jenengan. Gini, sebelum saya tapi juga seringnya ngasihkan materi sirah ya. Nah, itu masih di karangannya, ada saya itu ada usulan ke Taklim Masjid Kampung. Mbaknya dikasih tadi itu dikasih jam sirah dan tadi itu sering berat gitu loh tak. Untuk anak-anak saya mau itu dimasukkan materi sirah, ternyata dari takmirnya itu seakan-akan ya memang iya, tapi karena akad paginya jadwal ustadz sama itu udah udah mohon untuk mengatur sendiri, sebenarnya diserahkan ke kami yang sholat monggo di handle kayak gitu. Terus yang saya tanyakan, saya langsung merangkul ke ibu yang lain yang punya basic dulu. Saya harapan saya dia bisa saya rangkul untuk memberikan materi itu. Dia juga koleksi bukunya banyak. Yang saya mau minta petunjuk dari Ustadz itu pertemuan awal untuk nanti kita merancang kegiatan itu, karena nanti fokusnya saya ke anak-anak saja untuk menanamkan akidah dan rasa sayang kepada orang tua lewat sirah-sirah itu Tat. Itu mohon petunjuk Tat, bagaimana biar pertamanya nanti acara itu berhasil, pengemasannya bagaimana, mohon jenengan kasih solusi begitu. Siap. Matur Masya Allah, luar biasa ya. Ngapunten Ya, kalau terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terbukti benar ya teorinya Dok ya, bahwa walaysat dzakaru kal unta. Perempuan itu beda sama wanita ya. Perempuan itu beda sama laki-laki ya. Ya. Baik, kalau tadi Ustaz Abu Hisham pendek, singkat, ya ibu-ibu memang begitu ya. Baik. Ini enaknya begini, sekali dokter menjawab, kemudian nanti kita serang Ustaz Bu Fatihah beberapa materinya ya. Yang pertama terkait masalah pembatasan usia tadi ya, penggunaan HP tadi seperti apa, kemudian sekaligus bagaimana dengan beliau punya pondok pesantrennya itu punya aturan bahwa kalau pegang HP sekian ada SP1, SP2 sampai kemudian SP3 dikeluarkan. Tinjauan psikologisnya seperti apa dokter? Silakan saya berikan waktu kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang nomor 1. Nah, saya jawab yang nomor 2 dulu ya Pak Ustadz. Nah, santri waktu di rumah main HP, main game, asik. Sampai di pondok itu kan nggak boleh main HP. Nah, jadi begini Pak, di kepala kita ini nih Pak, di bagian dahi ini. Bagian dahi ini ada namanya PFC, prefrontal cortex. Nah, ya. Kemudian di otak kita juga ada namanya neurotransmitter, namanya dopamin. Nah, kedua hal inilah yang berhubungan dengan kesenangan, kebahagiaan, semangat, gairah, motivasi. Nah, kalau misalnya anak itu main HP, main game, main internet, maka dia happy di situ. Ada dopamin, neurotransmitter yang bermunculan di kepala, sehingga itu membuat bahagia, semangat, nyaman. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau ini dihentikan, otomatis ada gejala namanya withdrawal, putus dari sesuatu hal yang membuat nyaman. Dalam bahasa awamnya itu disebut dengan sakau. Nah, ya. Sakau. Kayak di video tadi kan, dia udah asik main game, tiba-tiba dihancurin gamenya oleh ibunya, nggak boleh main game, itu sakau, ya, withdrawal. Nah,
Gejala sakau itu apa? Gelisah, tidak konsentrasi, pengennya marah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, tentu saya tidak konteksnya untuk bicara obat-obatan di sini. Saya dokter, saya menggunakan obat, tapi konteksnya pada hari ini saya kasih solusi yang bisa dipraktekkan oleh orang umum. Ya. Jadi kabar baiknya, otak kita itu bisa kita latih. Nah, itu dia. Otak kita itu bisa kita latih, ya, supaya bisa kita gantikan dengan satu hal lain yang sifatnya menyenangkan juga, tapi positif. Nah, menyenangkan tapi positif. Jangan kita ganti yang positif tapi tidak menyenangkan. Contoh, anak main game, karena sebaiknya nomor satu harus koordinasi sama orang tua. Ya, di rumah, Pak, Ibu, tolong kami di pondok ini mengajari anak itu supaya jangan kecanduan game. Jadi kalau di rumah, tolong jangan dikasih HP. Kami sudah ngajarin sesuatu hal yang menyenangkan di pondok. Misalnya apa? Mana misalnya? Atau apa misalnya? Olahraga, main bola, main futsal, main badminton. Kami sudah ajarkan di sini, happy dia, senang. Tolong di rumah jangan kasih HP. Cari komunitas, main badminton, main bola juga yang dopaminnya terproduksi dan happy, nyaman, tapi positif. Nah, itu nomor satu, koordinasi. Tapi yang kedua, gak bisa, orang tuanya belum paham, masih tetap dikasih HP. Maka ada namanya, jadi gini, orang yang dengan kecanduan perilaku, dalam hal ini adalah gadget, game, internet, untuk merubahnya itu harus butuh masa transisi. Nah, masa transisi, nggak bisa langsung cut 100%, total nggak boleh. Itu nanti akan terjadi pemberontakan gitu loh, secara ekstrim. Harus ada masa transisi. Seperti orang misalnya ini ya apa, pada kasus kecanduan narkoba ya, kami itu ada istilahnya terapi-terapi gitu, diturunkan dosisnya, diturunkan sampai dia benar-benar lepas, alhamdulillah. Nah, jadi nggak langsung 100% cut. Jadi mungkin ada masa transisi Ustaz. Tapi dikaji juga ini anaknya udah kecanduan berat atau masih ringan ya. Kalau misalnya kayaknya kecanduannya itu berat, nah itu butuh masa transisi. Tapi kalau masih ringan sih langsung aja dialihkan. Misalnya konkretnya di pondok, Ustaz. Di pondok itu apa sih yang menyenangkan? Maka ini ada kerjasama, ada dialog. Nah, kamu itu senangnya apa? Tanya senang apa aja dulu. Oh, Ustaz, saya ini sebenarnya senangnya main bola. Saya senang main badminton. Saya senangnya itu lari, senang lari. Apa misalnya senangnya apa? Masak, senangnya gambar. Nah, apalagi senangnya selain game apa yang kamu senangin? Saya senang itu manjat-manjat misalnya. Difasilitasi di pondok, misalnya lari, yuk. Ada program lari. Nah, gitu. Jangan kasih kebiasaan positif yang tidak menyenangkan bagi anak tersebut gitu loh. Misalnya, kamu ini main game, kamu gak boleh main game, kamu harus belajar matematika gitu. Itu, aduh, fitrahnya itu terjadi pemberontakan. Aku gak senang matematika, kenapa aku dipaksa? Itu bikin stres. Muncul masalah baru, orang stres susah untuk dinasihati. Fitrahnya terluka, ada dendam di situ sama ustadznya, sama orang tuanya. Makanya carilah, gantilah dengan kebiasaan positif dan menyenangkan. Menyenangkan dulu, kemudian positif. Menyenangkan kemudian positif. Terus itu ya. Itu dia. Oke, kemudian pelanggaran. Nah, tadi di video di awal saya ada mencantumkan pondok, ustadznya bertiap takbir, Allahu Akbar, itu HP-nya dipakai palu, hancurkan satu-satu. Mungkin ini akan terjadi pro kontra, ada yang pro, ada yang kontra, ya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi harus kita ingat, kalau gitu HP haram dong, kalau gitu dihancurkan. Maka di batin anak itu berkata begini, katanya HP dihancurkan, HP haram. Tapi kok Ustadz pegang HP, ibu pegang HP, ayah pegang HP, main Android, buka internetan, buka YouTube. Lah, gimana sebenarnya yang benar itu gimana? Itu ada pemberontakan di batin anak, gitu loh. Jadi sebetulnya saya secara pribadi nggak setuju. Itu melukai batin anak gitu loh. Orang dengan batin yang terluka, susah untuk dinasihati, susah untuk diarahkan. Muncullah gejala-gejala nanti sebagai contoh depresi ringan sedang berat. Sekarang itu Pak, banyak sekali orang-orang
remaja, entah itu anak remaja atau dewasa itu yang suka menyakiti dirinya sendiri, nyilet tangan. Bahkan sekitar 1 minggu yang lalu ada pasien Pak, gorok nih, parang digorok di lehernya Pak, sampai di tangannya, berdarah, dibawa ke rumah sakit. Ngeri ya, ngeri gitu loh. Gorok lehernya sendiri, depresi berat, ada ide-ide bunuh diri. Nah itu mungkin ada kisah depresi yang tidak tertangani dengan baik, ada stres yang tidak tertangani dengan baik gitu loh. Nah, jadi sebetulnya ini melukai gini, menghancurkan HP di depan anak itu sebenarnya kurang tepat yang di video tadi ya. Kemudian SP, nah SP1, SP2, SP3. Tentu peraturan itu tetap boleh ada. Tetap boleh ada. Tapi sebelum peraturan itu disosialisasikan harus ada kefahaman dulu gitu loh di anak santri. Kenapa sih harus ada SP? Kenapa sih harus ada surat peringatan? Kenapa sih tidak boleh main HP? Nah, kamu nggak boleh main HP. Nanti kalau kamu main HP, nggak bisa belajar. Kamu akhirnya main terus. Kamu nggak ngafal Quran. Kamu main game terus, gitu loh. Tapi saya nggak bisa, Ustaz. Saya udah pengen benar main HP. Tolong kasih Ustaz. Itu udah sakau. Ya gejala-gejala withdrawal ada munculan di situ. Tanya. Nah, kamu sukanya apa? Gitu. Nah, tanya. Oh, saya suka ini Ustaz, main ini. Yaudah, di pondok ini kita buat program. Siapa yang main bola harinya ini, siapa yang badminton ini, siapa yang suka lari ini, ada programnya. Dia happy di situ gitu loh. Nah ya, happy. Nanti ketika dia sudah menemukan kegiatan yang positif dan happy, nah baru aturan bisa masuk. Dia bisa mencintai aturan itu tanpa terpaksa gitu loh. Kemudian yang nomor 1 tadi, nah di rumah boleh, tidak boleh main HP, dibatasi. Tapi ketika ngumpul sama keluarga, sama tetangga, sama anak sekolah yang lain, itu ternyata mereka tidak ada aturan. Makanya Pak, yang saya sampaikan tadi, zona pertemanan itu ada 3, merah, kuning, hijau. Ya, merah, kuning, hijau. Merah sama sekali nggak boleh berteman dengan anak-anak yang suka ngomong kotor, memaki. Kalau yang kuning masih ada sisi positifnya, masih bisa lah dengan pemantauan. Zona hijau anak-anak yang bisa kita benar yakin kita orang tuanya cocok sevisi sama kita, anaknya juga anak baik, itu boleh. Nah kemudian harus juga ada ketegasan di sini. Nah harus ada ketegasan, orang tua itu harus punya otoritas, ada aturan yang jelas dalam keluarga. Nah aturan di rumah kita itu beda sama aturan mereka. Kamu lihat deh, mereka nggak ada aturan kan, bebas, keluar malam bebas, main HP bebas. Tapi lihat perilakunya sehari-hari. Ibu, ayah nggak mau kamu seperti itu, gitu. Kita punya aturan kita beda, ya. Nah, karena gini, remaja itu ya, Ustadz, Bapak Ibu sekalian, Ibu Bunda sekalian, apa yang tampil di luar itu beda dengan apa yang dia kerjakan ketika dia sudah mengenal HP, main internet, dan itu menjadi hak milik gitu loh. Kan tadi ada HP itu ada 2 kan, ada hak pakai, ada hak milik. Sebaiknya jangan ada hak milik, hanya hak pakai. Saya itu kan sudah cerita ya, saya punya grup isinya sebagian besar remaja yang bermasalah konsultasi, masalah mereka itu nggak bisa gitu loh. Nanti ya kalau misalnya anak itu sudah main HP, nanti itu takutnya nanti kecanduan hal-hal yang buruk. Dan yang paling saya sering temui itu kecanduan pornografi. Ya, kecanduan pornografi. Kata Mark B. Castleman dari Amerika, pornografi is drug new millennium, narkoba era baru. Susah sekali. Bahkan ini udah menyerang siapa aja gitu. Bahkan para dai pun terjebak ke masalah ini gitu. Berat sekali. Apalagi anak kita yang ahli ilmu aja bisa terjebak, apalagi anak masih polos. Jadi benar saya katakan, cari aman lah masalah HP ini. Tadi saya sudah ajarkannya cari kebiasaan menyenangkan dan baru, kita ganti. Kemudian tetap harus ada batasan. 3D diajari, dibatasi, dipinjamkan 18 tahun ke atas dengan syarat sudah bertanggung jawab. Itu rumusnya. Kalau terpaksa kasih HP atau komunikasi, kasih HP jadul ya. Oke, takut saya lupa. Kalau terpaksa lagi gimana dok? Nah, gini. Misal terpaksa lagi nih, nggak mau harus dikasih permainan dok, harus dikasih game. Kalau terpaksa banget misalnya karena satu dan lain hal anak harus ditinggal, nggak bisa tanpa HP dok, nggak ada permainan. Kalau keluar nanti takut macam-macam. Jadi
sebenarnya sih kalau ada permainan Lego atau mainan yang sifatnya fisik motorik itu lebih bagus lagi. Kalau benar-benar terpaksa tidak ada opsi sama sekali, opsinya cuma satu, main game, ya, maka boleh main game elektronik, ya, tapi bukan online, satu, bukan game online, bukan di HP di Android, bukan, tapi belilah, kan ada sekarang tuh game ini Pak, game apa namanya, game jadul. Nah, waktu zaman kecil kita mainkan itu dulu, tidak terkoneksi internet, game jadul itu harganya sekitar 100-an ribuan itu, tidak terkoneksi internet, susun-susun balon, main pesawat-pesawat, itu ada ternyata, masih ada, itu terpaksa boleh lah, ya. Nah, mungkin itu dulu ya dari saya. Selanjutnya mungkin Ustaz Abu Fatih yang menambahkan. Baik, itu dari Dr. Dhani dulu. Nanti untuk pertanyaan yang terkait dari Ibu tadi, sesi kedua, untuk langsung Ustaz Abu Fatih terkait tentang tadi bagaimana mencintai anak dengan benar gitu ya. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta dan hormatnya anak kepada kita sebagai orang tua, tidak protes dan tidak merasa tidak diperlakukan secara adil. Baik, terima kasih. Prinsip dasar adalah bahwa Allah sudah mengingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian itu adalah lahan ujian. Jadi begini Bapak Ibu, bahasa saya kepada sebagian anak yang tadi dalam tanda kutip prosesnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan, saya mengatakan, kamu itu Abi anggap sebagai dosen, Abi mahasiswanya, tapi kamu ngasih tugasnya berat-berat banget toh, ini Abi nggak lulus-lulus kayak gini caranya gitu loh ya, boy ojo killer-killer gitulah jadi dosen gitu loh ya, maksudnya ya ojo nakal-nakal banget gitu kan ya, itu bahasa sindiran saya, paling nanti cengar-cengir gitu ya. Tapi benar Bu ya, mencintai tanpa syarat itu bukan pekerjaan gampang, karena mencinta yang paling hebat itu adalah mencintai orang yang sulit untuk dicintai gitu loh ya. Mau mencintai anak nurut, patuh, taat, semua orang bisa gitu kan ya. Istri mencintai suami yang soleh, ganteng, pinter, duitnya banyak, kasih sayang, pengertian, ya semua istri gampang gitu kan ya. Tapi mencintai orang yang memang ya Allah, itu hanya pecinta sejati yang bisa, begitu kan ya. Ada ibu yang begini, Mama tuh sebenarnya sabar ngadepi kamu, tapi kamu harus nurut dan taat. Nah, kalau kamu itu ngeyel, gimana Mama bisa sabar? Nah Bu, pengen tahu rem pakem itu ya dijalanin, bukan sepeda berhenti kemudian remnya pakem banget gitu ya. Untuk mengetahui pakan halte dia tuh pas lagi ngelondor gitu, kecepatan 50 km per jam gitu, direm gitu ya, nek berhenti tuh pakem begitu kan ya. Lah kalau sabar kok anaknya nurut, patuh, taat, manut ya, semua ibu-ibu bisa gitu kan ya. Maka di sini kita harus melihat yang lebih besar lagi. Apa itu? Segala bentuk pengorbanan kita untuk anak adalah sebuah ikhtiar global. Apa itu? Proses pendidikan kita kepada anak-anak kita tadi adalah proses untuk menjadikan Allah senantiasa disembah di muka bumi ya, dimana pendidikan itu adalah satu-satunya cara agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap disembah. Sebab apa? Kalau ini tidak kita berikan, maka yang lahir adalah generasi-generasi yang tidak mengenal Allah. Kalau sudah seperti itu, seperti kisah perang Badar yang Rasulullah dalam doanya itu setengahnya bernada ancaman, kalau ini sampai kalah nanti engkau tidak lagi disembah di muka bumi. Maka seperti kata Gus Baha, ayo investasi yang kita berikan kepada anak-anak kita itu bayangkan bahwa setelah ini mereka yang akan menjadi pelanjut generasi kita ya. Kemudian saya ingin memberi pesan begini, nasihat kita kepada anak-anak kita ya, itu seperti benih yang kita sebar. Tidak semua benih itu akan tumbuh. Ada benih yang kita sebar jatuhnya di tanah yang subur. Memang itu musim semi, jadi baru disebar 3 hari sudah keluar tunasnya.
Tapi ada nasihat kita itu yang mungkin menunggu waktu bertahun-tahun bahkan untuk kemudian dia mau mendengar. Seperti benih yang kita sebar di atas lantai, numbuh nggak kira-kira? Nggak numbuh. Nunggu kapan? Nunggu disapu. Disapu masih jatuh di lantai 3, nggak numbuh juga. Tunggu sapu lagi, jatuh ke lantai 2, belum numbuh lagi. Sampai lantai 1, nggak numbuh juga, wong masih plesteran. Itu kan ya. Sampai kemudian diangkut sama tukang sampah, baru kemudian kececer di pinggir jalan, belum numbuh juga. Nunggu musim hujan, jatuh ke selokan, terseret sampai jatuh ke tanah, baru kemudian setelah proses yang panjang baru benih itu tumbuh. Kita nebar benih belum tentu panen, tapi kalau nggak nebar sudah pasti nggak panen. Kita menasihati anak belum tentu dia tobat, tapi kalau nggak menasihati dari mana mereka akan mengerti. Maka Imam Syafi'i mengatakan salah satu yang bikin kita stres dan depresi ketika kita mewajibkan hidayah orang lain melalui mulut kita. Padahal Allah boleh jadi akan ngasih hidayah kepada mereka melalui peristiwa yang lain. Saya suka sampaikan kepada santri-santri, saya nggak marah kalian tuh nggak nurut, nggak taat sama saya. Karena ada orang-orang yang dinasihati itu sami'na wa ata'na, tapi ada yang butuh proses disapu dari lantai 4 ke lantai 3 ke lantai 2. Ya, ada anak yang dibilang, nak jangan begini-begini ya nak ya, sami'na wa ata'na. Tapi ada yang nunggu. Ada kawan saya yang kemudian setelah dioperasi jantungnya bocor, baru kemudian bilang, Tat, bener juga ya rokok itu haram. Setelah dioperasi gitu loh ya. Nah, nggak usah pacaran begini. Oh enggak, pacarku soleh kok, ya rajin bangun malam, hafid Quran, bla 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 bla. Ya, itu dia baru tobatnya setelah 4 tahun, setelah dia di PHP. Aku nemeni kamu 4 tahun, kenal sama dia 7 hari langsung nikahan ya, kemudian gitu ya. Itu ya, dia baru bener juga ternyata, gitu ya. Itu ada yang nunggu tobat kayak begitu. Maka Bapak Ibu jangan pernah kehabisan kesabaran untuk mendoakan mereka. Ya, saya ingat ada family saya yang, ya Allah, kalau bicara nakal ya waktu itu kita stres banget melihat anak ini. Tapi ibunya mengatakan, insya Allah suatu saat Allah akan hadirkan kembali hatinya. Ya, ingat cerita Peggy Melati Sukma, 22 tahun ibunya nggak pernah putus asa mendoakan, sampai akhirnya beliau menjadi seperti sekarang. Ya, maka ibu bapak sekalian, dalam bab ini tentang tanpa syarat itu ketika kita yakin harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya berbunyi apa? Wa qaddimu li anfusikum nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum. Qaddimu li anfusikum artinya apa? Ketika kamu berbuat, niatkan bahwa itu nanti kembalinya kepada kita. Kalau kita sabar, nanti kita yang dapat. Kita bersyukur, kita yang dapat. Kita yang berbuat, kita yang dapat. Karena dalam rumah tangga ini seperti bekerja di perusahaan. Majikannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berbuat baik kepada anak bukan supaya anak kita membalas kebaikan kita. Dia membalas yaitu bonus. Nggak balas, nggak apa-apa. Oh, memang itu kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama istri kepada suami itu bukan suaminya supaya begini-begini. Itu kalau suaminya sesuai harapan itu bonus tambahan. Kalau enggak, dia sudah menjalankan kewajiban. Suami berbuat pada istri bukan supaya nanti masakannya dienakin, supaya pelayanannya ditambahin, servisnya dibagusin. Itu bonus tambahan. Nggak dapat begituan, nggak apa-apa. Qaddimu li anfusikum. Nah, kalau kemudian berharapnya kepada manusia, disitulah awal potensi kita untuk kecewa. Ini yang kita maksudkan cinta tanpa syarat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya mungkin bisa dijawab secara singkat oleh Dr. Dhani terkait tentang level kecanduan itu seperti apa. Terus yang kedua, kita ini kan sedang membicarakan anak. Kalau membicarakan orang tua misalkan lagi pengajian masih main HP ya, Ustadz lagi menjelaskan masih ada foto-foto ya, masih balas WA dan sebagainya. Apakah ini juga bagian daripada kecanduan juga? Kalau iya, level keberapa dan bagaimana kita mengobatinya? Demikian dok ya. Bismillah, saya akan jawab insya Allah. Cuma saya ingin sebelum ayah bunda semuanya keluar dari sini, tolong nih praktekkan untuk anak anda nanti ya. Saya minta semuanya berdiri. Ayah bunda semuanya berdiri, oke. Gini ya, Syekh Sa'ad Riyad Hafizahullah, beliau mengatakan seperti ini. Rahasia anak untuk mencintai Al-Quran adalah
buat dia cinta kepada guru atau orang tuanya. Maka ketika dia mencintai guru atau orang tuanya, maka dia akan mencintai apapun yang dicintai oleh guru dan orang tuanya, termasuk juga Al-Quran. Nah, kata kuncinya cinta. Nah, saat ini anak tuh banyak ya Pak ya, saya kalau dari curhatan di HP ini, yang merasa orang tua itu tidak mencintainya gitu loh. Ayah bunda semuanya merasa mencintai mereka, tapi kok mereka tidak merasakan cinta itu gitu loh. Kenapa? Karena tiap hari kan ngomel, ceramah, nasihat gitu kan. Nah, bahasa cinta itu ada 5. Ingat ini, pertama itu pujian, yang kedua kebersamaan, yang ketiga hadiah, yang keempat pelayanan, yang kelima sentuhan. Anak itu butuh kita sentuh gitu loh. Ya. Nah, tolong nanti dipraktekkan ini. Saya minta tolong coba berpasangan dua-dua bapak sama bapak, ibu sama ibu gitu. Berhadapan. Anggap ini anaknya gitu loh. Tolong katakan ini kepada anak ayah bunda semuanya nanti ya. Oke. Mas, sini Mas. Mas, sini. Sebentar ya. Sini. Yakinlah insya Allah menyelesaikan masalah gadget, game dan anak insya Allah bisa dimulai dengan cara seperti ini. Gini ya, anggap ini anak ya. Ini bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, entah itu habis sholat, atau mungkin anak itu lagi istirahat, atau malam, atau makan lagi santai lah. Jangan anak pulang sekolah, nak sini nak, jangan. Biarkan diistirahat dulu, makan dulu, nyaman dulu, sholat dulu, istirahat dulu, tidur dulu gitu ya. Begini. Tolong katakan seperti ini, sama persis apa yang saya katakan. Nah, sini nak gitu. Coba yuk. Pegang ininya, ini nih bahu, tolong pegang ini. Coba latihan mengelus bahu, coba latihan, elus. Gini dari bahu sampai ke sini. Enak loh Pak. Kan bahasa cinta ada 5. Saya katakan tadi terhadap anak kita. Ada 5 kan, nomor 5 apa? Tuhan. Begini dari sini, ini enak banget ini. Secara anatomi itu ya, di sini ada saraf-saraf ini. Jadi kalau di sini dielus sampai ke tangan, itu tuh anak itu happy banget gitu loh, nyaman sekali perasaannya. Belum bicara. Gini, nah elus gini, coba latihan, gini aja pokoknya. Coba latihan. Gantian sekarang gantian. Atau langsung praktekkan ngelus masing-masing temannya coba. Ya. Terus. Nah, gini ya. Katakan seperti ini. Nah, Abi minta maaf. Sudah banyak salah. Sudah banyak ngomel sama kamu. Abi minta maaf ya. Kalau sudah gitu, peluk ini. Peluk lah. Peluk tolong jangan dilepaskan sampai 5 menit. Benar. Terserah mau nangislah. Mau nangislah nanti sama anak ya. Mau nangislah nanti. Beneran ini insya Allah efektif, insya Allah. Dipeluk, dinikmati gitu loh. Memeluk anak itu dinikmati, dipeluk ya. Mau 2 menit, 3 menit, 4 menit dipeluk, 5 menit ya. Oke. Nah, setelah dielus-elus gini, mungkin anak akan terasa asing. Mungkin orang tua kita tidak pernah mempraktekkan ini kepada kita gitu loh. Nah, jadi banyak konsep pendidikan anak itu hanya copy paste. Apa yang orang tua saya praktekkan, inilah saya praktekkan untuk anak kita. Tapi kan kita panduan kita Al-Quran dan Sunnah gitu, kan? Nah, dan pendapat para ulama. Oke, pertama dipanggil, dielus begini ya, begini. Kemudian katakan, minta maaf aja dulu. Gak ada salahnya orang tua minta maaf sama anak. Tidak jatuh harga diri orang tua. Nanti di batin anak itu ada rasa kagum gitu loh. Wah, abiku ini minta maaf sama aku gitu. Secara tidak langsung kita tuh ngajarin anak kita tuh minta maaf gitu loh. Kita dulu yang praktekkan kan ilmu keteladanan kan konsep yang terbaik kan. Kita ngajarin anak kita minta maaf. Kita aja dulu minta maaf. Dipeluk, oke. Dipeluk coba katakan seperti ini.
Katakan, peluk temannya, peluk kan ukhuwah Islamiyah. Boleh kan kita memeluk kan sama laki-laki kan? Innamal mu'minuna ikhwah. Saudara kita bukan siapa-siapa. Katakan seperti ini. Sampai digini kan. Tapi dengan tenang gitu ya, slow. Jangan bung-bung gitu, jangan. Slow, katakan seperti ini. Nah, Abi sayang sama kamu. Kalau lebih baik lagi itu dibisikin di telinga dengan lirih. Nah, Abi sayang sama kamu nak, Umi sayang sama kamu nak. Dipeluk gitu, jangan dilepaskan. Jangan lepaskan, tenang aja, relax, santai gitu ya. Jangan dilepaskan, nak, Abi sayang sama kamu nak. Abi pengen, katakan lagi, Abi ingin kamu berhasil, sukses, bahagia di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Kan kita ini kan pengennya anak kita apa? Selamat, bahagia, sukses kan? Benar nggak? SBS, selamat, sukses, bahagia. Nah, selamat, bahagia, sukses ya. Monggo lah mau pakai bahasa apapun, ya. Itu aja. Kasih sayang, bahagia, sukses. Udah itu aja. Nggak perlu nasihat. Nah, kalau sudah seperti itu, oke. Dah. Makasih ya Mas. Nah, kalau seperti itu, maka tangki cinta anak kita yang dulunya kering, tangki anak kita kering, maka insya Allah akan terisi kembali. Masuk lagi cintanya. Maka ketika tangki cinta anak kita kepada orang tuanya sudah ada kagum dan cinta kepada orang tua, maka insya Allah nasihat itu baru bisa masuk. Itu ya, bahasa cinta ada 5: pujian, kebersamaan, hadiah, pelayanan, dan sentuhan. Ya, kalau dicari dalilnya bisa. Kita ada kajian khusus masalah ini. Dalilnya mana dok? Ada dalilnya ada. Nah, ada 5. Ya, kita mulai. Dok, nggak pernah dok, malu. Nggak apa-apa. Praktekkan aja. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk menyambung lagi hubungan batin antara anak kita sama anak kita. Ya, jangan sampai kayak pasien saya tadi. Di kotak HP ibunya aja, di kotak HP dia ibunya ditulis Queen of Angry, Ratu Kemarahan. Bayangkan Bu, ayah di mana rasanya bisa masuk ya? Oke, itu dulu dari saya minta tolong. Kemudian gini, ada seorang ulama ditanya, wahai Syekh, kenapa anakmu berbakti? Kenapa anakmu berhasil? Apa rahasianya? Saya menjawab seperti ini. Antum mendoakan anak antum sering nggak? Sering sih. Kapan antum mendoakan anak antum? Saya mendoakan anak saya kadang-kadang didoakan, kadang tidak. Kadang ya habis sholat lah didoakan. Ya habis sholat. Saya mendoakan anak saya katanya. Setiap saya melihat anak saya makan, saya doakan. Setiap melihat anak saya lagi beraktivitas, saya doakan. Masya Allah. Jadi saya ini melihat anak beliau ini didoakan, doa terus gitu loh. Bukan cuma ketika sholat. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi Muna. Doakan, lihat kita doakan. Kalau misalnya ada perilaku yang kurang baik, ya istighfar. Doakan, tetap doakan. Ini rahasianya. Jadi doakan anak itu bukan hanya ketika sholat, ketika ingat anak kita doakan. Walaupun anak kita tidak bersama kita gitu. Nah, kita melihat apalagi didoakan. Doakan barakallahu fikum. Masya Allah. Kan dalam hadis Rasulullah, doa mustajab apa? Orang tua kepada anaknya. Saya takut ya, jangan-jangan banyak orang dewasa bermasalah pada hari ini itu karena ucapan buruk orang tua kepada anaknya di masa lalu gitu. Aku juga ingin jadi. Ingat kisah Juraij ahli ibadah, kan dipanggil ibunya nggak nurut, ibunya berkata yang tidak baik dan kejadian. Alhamdulillah, jangan sampailah kita. Oke, bagaimana caranya bersabar? Ini masalah hati, ya. Supaya kita itu tidak temperamen, mudah marah, mau emosian, maka kita benarin hati kita dulu. Dan kunci membenari hati kita tidak lain dan tidak bukan, nomor 1 adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Obat, rahmat bagi orang beriman. Maka mulai dengan Al-Quran. Jangan sampai kita itu jarang mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Nah, ini dia, bedakan antara kita menjalani hari-hari kita dengan sering mendengar Al-Quran dan membaca Al-Quran tanpa
dengar dan membaca Al-Quran akan beda. Emosi kita juga akan lebih stabil insya Allah kalau kita sering mendengar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Mari kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran, Pak. Kalau bisa. Ya. 2 menit lagi. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, tolong dipraktekkan. Saya minta tolong untuk dipraktekkan, dan jika ada keajaiban gitu kan, saya tolong nih bisa dijapri di nomor admin, itu ada di slide itu nomor admin ya, nomor asisten. Di japri dok, saya sudah praktekkan, alhamdulillah begini. Oke, 2 menit lagi azan. Orang tua yang ini ya, tadi orang tua yang dicadol sama level-level kecanduan. Memang setiap orang itu berbeda. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Nah, kata kuncinya adalah kita lihat perilakunya gitu. Kalau misalnya yang kayak di video tadi sampai ngamuk, ngomong kasar, ngomong kotor ke ibunya, sampai batin-batin itu sudah berat. Nah, penanganannya sebenarnya sih masing-masing itu beda-beda ya. Tapi untuk kita hari ini orang umum, kita mulailah dengan bahasa cinta dulu gitu. Jangan sampai kita itu dengan utama itu nasihat, nggak bisa. Kita menggunakan bahasa cinta dulu yang 5 tadi. Nanti praktekkan, disentuh, dipeluk. Nah, ketika tangki cinta batin anak itu sudah terisi, maka akan ada dialog, akan curhat, akan ada ngobrol. Dan mungkin ini butuh waktu, Pak, butuh waktu. Perlu kita siapkan waktu, tenaga. Yakinlah ini akan berguna untuk masa depan kita gitu. Kan? Mendidik anak itu kan bukan cuma untuk anak kita sendiri, tapi untuk kita. Untuk kita butuh doa anak kita, amal jariah, kan, doa anak kepada orang tuanya ya. Nah, mari kita prioritaskan, jangan sampai ini menjadi suatu hal yang lalai gitu ya. Dan saya minta tolong untuk dipaksakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.